80.000 koperasi Desa Merah Putih resmi terbentuk. Sekjen Demokrat mengatakan SBY sehat dan bugar. Kemhan, Kemenkes, dan BPOM perkuat sinergi kesehatan nasional. Kapolri pimpin apel Akbar Kokam 2025. Halo pemirsa, News Wrap kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan rangkuman informasi selama sepekan. Bersama saya Arif Rifai. Inilah News Wrap selengkapnya. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut sebanyak 80.081 koperasi desa Kelurahan Merah Putih sudah resmi terbentuk. Zulhas menyebut puluhan ribu koperasi itu sudah sah secara hukum. Zulhas menyebut koperasi ini memanfaatkan sejumlah aset desa yang sudah ada maupun yang sudah tak terpakai. Selain itu, potensi-potensi yang ada di setiap desa juga dimanfaatkan. Kemudian, Zulhas juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perintah dalam program ini. Dia menegaskan, program ini para menteri kompak bekerja sama. Peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Dan hari ini secara hukum sudah terbentuk sebanyak 80.081 koperasi. Alhamdulillah. Hari ini Presiden Republik Indonesia, saudara-saudara, membuat sejarah baru bagi perjalanan bangsa Indonesia. Kita tidak hanya memperingati Hari Koperasi Nasional yang ke-78 bersama Dekopin, tetapi hari ini kita melahirkan wajah baru koperasi Indonesia, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Peluncuran kelembagaan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi tonggak awal dalam gerakan baru koperasi Indonesia yang modern, efektif, digital. Bapak Presiden yang kami hormati, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Bapak Presiden telah memberikan arahan yang tegas kepada kami. Kita tidak boleh bergantung kepada impor pangan. Kita harus berdaulat. Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tersentuh dengan permintaan masyarakat akan perluasan program MBG yang kini ditargetkan menjangkau 82,9 juta anak pada akhir 2025. Prabowo memerintahkan percepatan 20 juta penerima tercapai sebelum Agustus. Tahun ini akan mencapai 82 juta 9 penerima manfaat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan program makan bergizi gratis secara nasional. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta anak pada akhir tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak di seluruh Indonesia. Dalam pidatonya pada hari lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center pada Rabu 23 Juli, Prabowo membagikan pengalaman emosional saat berinteraksi langsung dengan masyarakat yang sangat mengharapkan perluasan program MBG. Ia kemudian memerintahkan percepatan pencapaian target agar 20 juta penerima dapat tercapai sebelum akhir Agustus. Dari Solo ke Klaten, di pinggir jalan, anak-anak sekolah, guru-guru semua, rakyat keluar dari rumah. Saya pikir ini kan sudah bukan kampanye lagi. Tapi sudah, mereka berdiri berjam-jam, saya keluar dari kendaraan saya buka, saya berdiri di atas.
Saya berdiri di atas, saya dengar anak-anak itu, anak-anak teriak, "Pak, makan bergizi, Pak." Saya lihat, "Sudah sekolahmu?" "Belum, Pak." Tersentak hati saya. Tersentak hati saya. Kemarin saya dapat laporan baru, 6,7 juta penerima manfaat. 6,7. Makan bergizi. Sabar, saya teriak kembali. Sabar, sabar. Anak-anak itu sangat mengharapkan. Anak-anak itu paham bahwa tata kelola uang negara tidak bisa begitu saja. Tiap sen harus kita jaga. Berarti harus dilatih. Pengurus-pengurus dapur harus disiapkan. Mereka harus ditatar. Mereka harus mengerti cara mengelola uang. Dan itu butuh waktu. Tapi mereka lapor ke saya, "Pak, ini bisa dipercepat. Kemungkinan besar kita bisa mencapai angka 20 juta itu. Insya Allah sebelum 17 Agustus. Dan sesudah itu akan naik terus, dan kita berdoa, kita berharap bulan Desember tahun ini akan mencapai 82 juta, 9 penerima manfaat. Prabowo juga menyebut bahwa kemajuan program ini telah menarik perhatian dunia internasional. Meskipun optimis dengan capaian tersebut, Presiden menekankan pentingnya bukti nyata dengan pencapaian target di akhir tahun nanti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan menerima kunjungan kehormatan dari Chief of Defence Force Singapore Armed Force, Vice Admiral Aaron Beng di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Kunjungan ini menjadi bagian dari diplomasi pertahanan dan memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Singapura di bidang militer. Kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Singapura ke Indonesia menjadi simbol kerjasama pertahanan yang terus menguat antara kedua negara. Vice Admiral Aaron Beng disambut oleh Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan di halaman utama Kemhan sebelum mengadakan pertemuan resmi dengan Menteri Pertahanan Safri Samsudin. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah agenda strategis, termasuk memperluas kerjasama militer di tingkat angkatan darat, laut, dan udara. Tak hanya itu, Karo Infohan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas menyampaikan bahwa kerjasama militer antara Indonesia dan Singapura selama ini telah berjalan baik dan diperkuat melalui latihan bersama, pertukaran personil, serta pertemuan strategis tingkat tinggi. Kedatangan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura, Vice Admiral Aaron Beng, yang tadi pada saat penyambutan diterima oleh Wakil Menteri Pertahanan, kemudian pada saat di dalam tadi langsung diterima oleh Bapak Menteri Pertahanan Safri Samsudin. Tentunya kedatangan pada siang ini merupakan bentuk dari diplomasi pertahanan dan juga kerjasama dan kemitraan yang sudah dijalin, yang memang dibina dengan baik oleh Presiden Prabowo sampai dengan Menteri Pertahanan Safri Samsudin. Sebelumnya juga Panglima Angkatan Bersenjata Singapura ini juga sudah bertemu dengan Panglima TNI, dan tadi di dalam sempat dibahas beberapa potensi kerjasama yang hingga saat ini baik dalam bentuk bilateral sudah berjalan antara TNI dengan Singapore Armed Forces, di mana juga meliputi matra angkatan darat, laut, dan udara. Beberapa kegiatan tadi dibahas juga untuk potensi kerjasama yang lebih konkret antara Angkatan Darat dengan Angkatan Darat Singapura, laut juga dengan Singapura, demikian juga dengan Angkatan Udara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dan antara Indonesia bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri untuk terlibat aktif dalam membangun relasi ekonomi masa depan dalam diplomasi global.
Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, ini menegaskan komitmen dalam kolaborasi diplomasi saat menghadiri pertemuan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Senin 21 Juli 2025. Sebagai badan pengelola investasi strategis yang mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Badan Pengelola Investasi Danantara memperkuat sinergi dalam melaksanakan diplomasi ekonomi Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri. Kepala Investasi Danantara Pandu Syahrir menyoroti pentingnya kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan internasional dalam mendukung misi Danantara, termasuk akses terhadap rekan investor dan permodalan. Bersama Kemenlu dan para duta besar RI, Danantara Indonesia memperluas jejaring strategis global untuk menghadirkan investasi berkualitas, inovasi teknologi, akses pasar, dan peningkatan kredibilitas Indonesia di dunia. Sinergi ini diharapkan membuat diplomasi dan pembangunan ekonomi berjalan beriringan. Kemlu dan Danantara akan terus memperkuat kolaborasi dan sinergi guna mendukung terwujudnya visi Indonesia maju dan memastikan Danantara dikenal agar dipercaya sebagai sovereign wealth fund kelas dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sekjen DPP Partai Demokrat secara langsung menjenguk Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono usai mendengar kabar SBY sedang dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Dirinya menyampaikan faktor utama SBY menjalani perawatan intensif. SBY kelelahan akibat padatnya aktivitas beberapa waktu lalu. Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya diketahui menjalani proses perawatan medis di RSPAD Gatot Subroto. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan dirinya telah menjenguk Presiden ke-6 tersebut. Ia turut memaparkan kondisi kesehatan SBY sudah dalam kondisi sehat pada saat menjenguknya. Sekjen DPP Partai Demokrat yang kerap disapa Kang Hero tersebut menjelaskan bahwa aktivitas SBY yang cukup padat beberapa waktu belakang, seperti merilis lagu Set Our World hingga bertemu PM Malaysia, membuat SBY kelelahan. Lebih lanjut, Hero menyampaikan terima kasih mewakili Susilo Bambang Yudhoyono kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendoakan untuk kesehatannya. Diketahui kini Presiden ke-6 Indonesia telah kembali ke kediamannya di Cikeas usai menjalani perawatan intensif di RSPAD Gatot Subroto. Alhamdulillah Pak SBY sudah kembali ke Cikeas dan saya berkesempatan 2 hari lalu menjenguk beliau. Di Sabtu malam saya sempat menjenguk dan beliau sudah segar, sudah sehat dan tinggal bagaimana memulihkan kembali seperti aktivitas sedia kala. Dan memang ini karena aktivitas yang begitu panjang, beliau merilis lagu Save Our World, kemudian persiapannya panjang karena melibatkan banyak penyanyi, banyak artis. Setelah itu kemudian jalan darat ke Pacitan, retreat 3 hari di sana dengan berbagai kegiatannya, kemudian kembali ke Jakarta, mengisi materi di Malaysia, di Kuala Lumpur, mengisi materi untuk sekolah Lemhanas di sana. Jadi Lemhanasnya Malaysia gitu ya. Nah, di sana juga ada jamuan makan dan lain sebagainya. Kemudian ya memang kelelahan gitu ya. Sehingga harus dirawat dan tentu alhamdulillah kesehatannya sudah pulih dan sekarang sudah di Cikeas. Terima kasih beliau menyampaikan kepada siapapun masyarakat Indonesia yang telah mendoakan atas kesehatannya. Beliau juga membaca di beberapa media. Terima kasih. Dari Jakarta, Zuliandri, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memastikan komitmen untuk terus memperkuat kerjasama militer dengan Singapura. Karo Infohan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas menyebutkan salah satunya melalui latihan bersama yang akan dikaji secara khusus. Kunjungan kehormatan Chief of Defense for Singapore Armed Forces, Vice Admiral Aaron Beng, ke Kementerian Pertahanan Indonesia membawa sejumlah agenda strategis di bidang pertahanan. Hal ini disampaikan Karo Infonhan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas di kantor Kementerian Pertahanan Selasa siang. Frega mengungkapkan salah satunya adalah rencana penguatan latihan bersama antar kedua negara
yang melibatkan ketiga matra darat, laut, dan udara. Lebih lanjut, Brigjen TNI Frega Wenas juga menyebutkan, latihan pasukan khusus menjadi salah satu opsi kerjasama yang sedang dikaji sebagai pengembangan dari latihan yang selama ini sudah berjalan antara Angkatan Darat Indonesia dan Singapura. Tadi dibahas memang salah satunya adalah latihan bersama, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Udara, dan juga tentunya untuk bisa melaksanakannya akan ada perencanaan-perencanaan lanjutan, termasuk juga dengan working group. Nanti setelah kegiatan ini akan dijajaki dengan working group yang memang secara teknis membahas. Karena memang pada tatarannya kalau kita bicara di level Kementerian Pertahanan ini adalah kebijakan, nanti tentunya bentuk konkretnya akan ditindaklanjuti oleh TNI dan Angkatan atau Matra. Ya memang tadi secara umum ya disampaikan bahwa dari Angkatan Darat, kemudian Angkatan Laut dan Angkatan Udara, bisa jadi karena memang kan kita tahu bahwa Angkatan Darat selama ini juga sudah melakukan beberapa latihan, kemungkinan pasukan khusus akan menjadi salah satu opsi yang dijajaki. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newswrap. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newswrap. Pemirsa, Kementerian ESDM Bahlil Lahadalia menyerahkan dokumen prastudi kelayakan proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional kepada CEO Danantara Rosan Roslani. Penyerahan ini diharapkan dapat mempercepat implementasi proyek strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, menyerahkan dokumen prastudi kelayakan atau pra-FS kepada CEO Danantara Rosan Roslani dalam acara penyerahan proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Penyerahan ini dianggap penting untuk mendorong percepatan implementasi proyek-proyek strategis di sektor energi, khususnya yang berkaitan dengan mineral dan batu bara, serta migas. Menurut Bahlil, sejumlah izin juga telah dipermudah dan disinkronkan bersama oleh Satgas Hilirisasi. Bahlil meyakini proyek-proyek ini akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan daya saing nasional. Kita juga dari Satgas sudah ada beberapa sinkronisasi data yang bisa kita sampaikan tentang partner. Jadi intinya adalah kita bisa melakukan percepatan bersama-sama. Izin-izinnya pun sudah kita, sebagian sudah kita lakukan. Jadi ini insya Allah akan semakin lebih baik. Nah, Bapak Ibu semua, kalau ini mampu kita implementasikan, maka ini adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ini adalah salah satu sumber pendapatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan ini akan meningkatkan competitiveness kita. Jadi harapan saya dengan penyerahan pra-FS ini tidak lama lagi dan bisa kita melakukan proses-proses tindakan. Nah, memang yang paling besar, Pak Rosan, ini yang paling banyak ini adalah di sektor mineral batubara. Ini paling banyak. Mineral batubara dan oil and gas. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi jalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam bentuk satuan tugas akselerasi guna meningkatkan mutu dan jumlah tenaga medis di Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi sekaligus menjawab tantangan kebutuhan dokter spesialis dan subspesialis di Indonesia. Kemendikti-Saintek bersama dengan Kementerian Kesehatan resmikan kerjasama dengan sejumlah perwakilan universitas dan rumah sakit di Indonesia dalam meningkatkan jumlah dokter spesialis dan subspesialis. Dalam kegiatan peresmian kolaborasi lintas sektor ini, sebanyak 13 perwakilan provinsi, kabupaten hingga kota, mulai dari Sumatera Utara, Jambi, Aceh,
hingga Kalimantan yang turut menandatangani lembar kerjasama. Kementerian Kesehatan memproyeksikan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia pada tahun 2032 harus meningkat sebanyak 70.000 dokter. Minimnya fakultas kedokteran di Indonesia menjadi salah satu area yang akan terus dikembangkan. Sampai saat ini hanya ada sebanyak 26 fakultas kedokteran yang mampu mencetak dokter umum hingga spesialis. Sejumlah universitas seperti Gajah Mada, Universitas Pajajaran hingga Universitas Indonesia turut menjadi mitra akademis dalam menyukseskan program ini. Bagaimana ya? Tadi dokter umum juga kan akan naik jumlahnya, kita akan buka baru, prodi baru yang dokter umum. Jadi harusnya tadi Pak Menkes kan memberikan target gitu ya. Jadi harusnya bisa lebih. Mengacu pada World Health Organization, rasio jumlah dokter terhadap penduduk Indonesia masih sangat rendah dengan perbandingan 0,47 per 1.000 penduduk. Distribusinya yang kurang merata membuat tenaga medis hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, sedangkan di daerah terpencil justru kekurangan seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan NTT. Ya memang kadang-kadang di daerah-daerah itu seperti kami tadi di Nias ya, kadang-kadang dokternya ada, tapi fasilitas di rumah sakit tidak ada. Nah kali ini Pak Menkes, Pak Presiden juga sudah menyampaikan akan membangun rumah sakit, tapi kita di daerah juga harus bisa menjawab tantangan tersebut. Fasilitasnya akan disiapkan, tinggal kebutuhan dokternya. Makanya kami juga sudah bekerja sama dengan USU, Universitas Sumatera Utara, dengan UGM ya. Dengan UGM kami lagi akan coba bekerja sama sebanyak-banyaknya dengan universitas yang menyiapkan dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan dokter. Krisis tenaga medis, terutama dokter spesialis di Indonesia, tak semata masalah statistik, melainkan masalah kemanusiaan yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia meraih pendanaan Rp277,2 triliun dalam 4 bulan sejak diluncurkan. CEO Danantara Rosan Roslani menjelaskan dana tersebut berasal dari kerjasama dengan Sovereign Wealth Fund asing dan juga pinjaman perbankan internasional tanpa jaminan. Dalam acara penyerahan dokumen pra-FS proyek hilirisasi pada Selasa 22 Juli, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil mengumpulkan pendanaan sebesar 17 miliar US dollar atau sekitar 277,2 triliun rupiah dalam waktu hanya 4 bulan sejak peluncurannya pada 25 Februari 2025. CEO Danantara Rosan Roslani menjelaskan bahwa dana sebesar 7 miliar US dollar diantaranya diperoleh melalui kerjasama dengan sejumlah sovereign wealth fund dari negara lain. Beberapa mitra SWF yang telah bekerja sama dengan Danantara antara lain Qatar Investment Authority sebesar 4 miliar US dollar, China Investment Corporation sebesar 2 miliar US dollar, dan sisanya berasal dari Russian Direct Investment Fund. Selain itu, Danantara juga memperoleh pinjaman senilai 10 miliar US dollar atau sekitar 163 triliun dari 12 bank asing yang semuanya diberikan tanpa jaminan. Dalam waktu mungkin 4 bulan terakhir ini, ya sejak Danantara diluncurkan, kita sudah mendapatkan pendanaan baik yang sifatnya equity atau kerjasama dengan private equity dengan sovereign wealth fund lain itu sebesar 7 miliar dolar. Dengan 7 miliar dolar itu dengan Qatar 4 miliar dolar, kemudian dengan CIC 2 juta dolar, dan juga kemudian dengan RDIF, dan kita sedang ada pembicaraan dengan sovereign wealth fund lainnya untuk bersama-sama untuk berinvestasi terutama di Indonesia. Di luar itu pun kita alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari 12 bank ya Pak Jamal ya. 12 bank mendapatkan pinjaman, dan ini adalah kepercayaan revolving facility terbesar di ASEAN yang diberikan kepada sovereign wealth fund. Kita alhamdulillah setelah baru saya mendapatkan approval juga, kita mendapatkan pendanaan mencapai 10 miliar dolar. Jadi itu dan semuanya bank-bank dari luar negeri semua, dan ini adalah membuktikan bahwa memang dari bank asing pun, dan pinjaman itu diberikan hanya berdasarkan tanpa kita istilahnya memberikan jaminan apapun.
benar-benar murni kepercayaan yang diberikan kepada Danantara. Rosan menekankan bahwa pendanaan tanpa jaminan tersebut mencerminkan kepercayaan internasional terhadap legitimasi Danantara sebagai SWF Indonesia. Ia menambahkan, bank-bank asing bersedia memberikan pinjaman karena adanya kejelasan skema pembayaran melalui dividen BUMN tanpa harus melakukan penjaminan aset atau dividen kepada pihak bank. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Safri Samsudin resmi menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan di kantor Kemhan Selasa 22 Juli 2025. Kerjasama ini dilakukan untuk mendorong optimalisasi layanan kesehatan serta pengembangan industri farmasi pertahanan nasional. Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara resmi menandatangani nota kesepahaman kerjasama di kantor Kemhan, Jakarta pada Senin 22 Juli 2025. Kerjasama ini meliputi pembangunan fasilitas kesehatan, pelayanan rumah sakit hingga penguatan produksi obat melalui industri farmasi pertahanan. Menteri Pertahanan Safri Samsudin menyampaikan, kerjasama ini merupakan bagian dari sinergi tugas antar lembaga untuk menjamin pembangunan kesehatan yang aman dan berkelanjutan. Safri menyebut kerjasama ini juga dilakukan untuk mengkonsolidasi laboratorium farmasi milik TNI, menjadi satu entitas produk obat nasional yang dapat mensuplai kebutuhan pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa. Baru saja menandatangani memori kesepakatan dalam rangka kita mengoptimalkan tugas kita masing-masing yang saling berinteraksi. Sebagai contoh, di bidang kesehatan, kami memperkuat Menteri Kesehatan yang membangun rumah sakit yang berada di daerah rawan. Sebagai contoh di Papua Pegunungan. Nanti TNI akan membangun rumah sakit tersebut atas biaya dan juga atas skema pembangunan dari Menteri Kesehatan. Ini ditujukan agar supaya pelaksanaan pembangunan itu bisa aman dan tercapai sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, kami juga bekerja sama di bidang rumah sakit. Menteri Kesehatan sebagai leading sector dari kesehatan dan kita juga membantu di dalam hal bagaimana rumah sakit kita bisa saling kerjasama untuk membantu pelayanan kesehatan kepada rakyat. Kami mempunyai cukup banyak rumah sakit dan Menteri Kesehatan juga mempunyai cukup banyak rumah sakit. Kita saling berinteraksi. Selain itu, kami juga bekerja sama di bidang obat yang diperlukan oleh kita semuanya, termasuk teman-teman dalam rangka pelayanan kesehatan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri secara langsung hari ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat pada 23 Juli 2025. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti peran para ulama Nahdlatul Ulama sebagai stabilisator di tengah krisis bangsa Indonesia beberapa tahun silam. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri langsung acara hari lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa usai menerima undangan spesial dari Sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Pada acara ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mantan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, dan sejumlah elit partai lain turut hadir. Mulai dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, para elit partai hingga pimpinan fraksi DPR dan juga Ketua MPR
DPR, sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, juga menghadiri acara Harla ke-27 PKB. Pada pidato pembukaannya, Prabowo mengungkapkan perasaannya secara personal bersama PKB dan Nahdlatul Ulama hingga saat ini. Adapun Prabowo juga menyoroti peran para ulama Nahdlatul Ulama sebagai stabilisator di tengah krisis bangsa Indonesia beberapa tahun silam. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya. Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk hadir dalam acara ini. Saya nyaman di tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama. Di saat-saat genting, saat-saat krisis besar bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan sebagai stabilisator. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan, partainya siap mensukseskan kebijakan kepemerintahan Presiden Prabowo dan keseluruhan proses program pembangunan nasional yang tengah dikerjakan. Kekuatan yang ada di dalam PKB dalam 3 hari koordinasi menemukan satu tekad yang sama dengan amanat Bapak Presiden bahwa PKB siap mengawal seluruh kebijakan Pak Prabowo dalam mensukseskan pembangunan nasional. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai pelapor atas kasus dugaan ijazah palsu. Pemeriksaan dilakukan di Polresta Solo. Kehadiran Jokowi dalam pemeriksaan ini menunjukkan komitmennya terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo diperiksa terkait kasus dugaan ijazah palsu di Polresta Solo pada Rabu 23 Juli 2025. Jokowi mulanya dijadwalkan diperiksa pekan lalu oleh Subdit Kamnek di Reskrimum Polda Metro Jaya dalam kapasitas sebagai pelapor. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi meminta pemeriksaan ditunda dengan alasan kesehatan. Jokowi tiba di Mapolresta Solo bersama tim kuasa hukumnya dengan membawa sejumlah dokumen yakni ijazah asli. Ijazah yang dibawa mulai dari SD hingga ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ijazah tersebut diserahkan kepada penyidik. Jokowi juga menyatakan siap jika ijazah tersebut digunakan untuk penegakan hukum, termasuk di kepolisian dan pengadilan, maka akan diserahkan sesuai mekanisme yang ada. Jokowi juga mengaku menjawab 45 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Pertanyaan baru yang diajukan penyidik itu antara lain tentang hubungannya dengan Dian Sandi, kader Partai Solidaritas Indonesia yang pernah mengunggah foto ijazahnya di media sosial. Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta Dian Sandi untuk mengunggah foto ijazahnya itu di media sosial. Suatu pertanyaan yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali dan yang baru 10 pertanyaan. Dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu yang terjadi apa adanya. Pak, boleh disetil apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang minta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 305 Junto 51 ayat 1 Undang-Undang ITE. Terbaru polisi telah menaikkan status laporan yang dilayangkan Jokowi ke tahap penyidikan.
Hal ini berdasarkan gelar perkara di mana penyidik menemukan ada unsur pidana di dalamnya. Untuk 5 laporan lain, 3 diantaranya naik ke tahap penyidikan, sedangkan 2 laporan lainnya dicabut oleh pihak pelapor. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria melakukan kunjungan langsung ke Desa Gelar Alam dan bertemu dengan tokoh adat sekaligus Kepala Desa Abah Ugi. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas makna transformasi digital yang menghormati nilai-nilai budaya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria bertemu langsung dengan Abah Ugi, tokoh adat sekaligus Kepala Desa Gelar Alam, pada Jumat 18 Juli 2025. Dalam kunjungan yang penuh makna dan kehangatan, di tengah bentang alam yang kaya akan tradisi dan nilai luhur, diskusi keduanya menjadi pengingat penting bahwa pembangunan digital haruslah manusiawi dan menghargai akar budaya. Kunjungan ini menjadi momentum refleksi bersama bahwa transformasi digital bukan sekedar urusan infrastruktur dan teknologi, melainkan soal bagaimana kita membangun jembatan antara warisan leluhur dan masa depan yang terkoneksi. Kami juga cukup terkesan bagaimana Abah Ugi mengelola komunitas adat ini. Yang pertama kita bisa melihat bagaimana ada kecenderungan yang sangat kuat dan semangat yang sangat kuat untuk menjaga adat, tapi juga tidak menafikan teknologi. Kemarin juga kami sudah bicara dengan Abah Ugi bagaimana cara memperkuat satu konektivitas yang ada di sini yang sebetulnya sudah cukup baik gitu. Tapi ada satu hal lagi, bagaimana konektivitas yang terbangun ini bisa dimanfaatkan maksimal. Iya, jadi manfaatnya lebih banyak, resikonya lebih kecil. Nah, itu yang mau kita bicarakan dengan Abah Ugi, termasuk juga literasi digital. Lalu juga berencana untuk membuat semacam tiny AI, gitu, tiny AI yang bisa diadopsi untuk sektor pertanian dan juga mungkin nanti sektor energi. Nah, 2 kata kunci yang paling penting dalam pemerintahan Pak Prabowo ini kan adalah pangan dan energi. Nah, ini saya kira apa yang dilakukan Abah Ugi dengan pendekatan adat itu bisa juga mendukung. Bukan hanya bisa mendukung, mungkin juga bisa menjadi salah satu contoh bagaimana soal pangan dan energi yang strategis ini bisa kita kelola dengan pendekatan adat. Untuk tani AI kita baru mau mencoba, ya salah satunya kita baru memasang alat kelembaban pengukur water station. Ya mudah-mudahan ke depan bisa dikembangkan lagi. Bisa digabungkan dengan itu ya Pak, yang Pranata Mangsa. Ya, kita ada satu aturan secara tradisional, salah satunya ada perhitungan-perhitungan lokal adat di Kasepuhan. Ya mudah-mudahan itu bisa dikolaborasikan dengan AI yang ada dengan teknologi yang ada ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan tema dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Kepala Negara menilai tema dan juga logo HUT ke-80 RI mewakili semangat bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Presiden Republik Indonesia resmi meluncurkan tema dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Kepala Negara menilai Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia tidak hanya sekedar perayaan peristiwa penting, namun merupakan perjalanan panjang para pendahulu yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Tema yang diambil dalam HUT ke-80 RI yakni Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena memiliki semangat bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Sementara logo HUT ke-80 RI mencerminkan Indonesia yang progresif dan saling terhubung. Simbol ini diharapkan dapat mendorong sinergi seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan keberlanjutan dan pemerataan ke seluruh penjuru negeri. Kita telah melaksanakan perjuangan kebangsaan ratusan tahun untuk mencapai cita-cita kita, memiliki bangsa yang merdeka. Kita tidak hanya memperingati sebuah peristiwa bersejarah, tapi juga merayakan semangat yang tidak pernah padam
dari para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki cita-cita yang besar, sebuah negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sejalan dengan semangat besar, maka pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya luncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan menyemarakan dengan penuh semangat, kegembiraan, dan kebersamaan. Kepala negara berharap seluruh lapisan masyarakat Indonesia mengisi hari kemerdekaan dengan kegiatan positif. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newswrap. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newswrap. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin langsung apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam yang digelar di Stadion Tridadi Sleman, Yogyakarta. Dalam kegiatan yang dihadiri ribuan anggota Kokam ini, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk memperkuat sinergi Polri dan juga pemuda Muhammadiyah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah 2025 dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang berlangsung di Stadion Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 23.000 lebih anggota Kokam mengikuti apel, sekaligus menjadi momentum penandatanganan MOU sinergi antara Polri dan pemuda Muhammadiyah dalam bidang usaha pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam pernyataannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan, kerjasama Polri dan pemuda Muhammadiyah di bidang pertanian merupakan langkah strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kapolri menjelaskan sinergitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan para petani, serta menjadi implementasi nyata dalam mendukung program Asta Cita yang dicanangkan pemerintah. Kokam dan Polri membuat MOU dalam rangka mendukung program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto di dalam misi Asta Citanya, bahwa dalam situasi global yang saat ini tentunya menimbulkan implikasi dampak terhadap masalah pangan, masalah energi, masalah ekonomi, dan tentunya juga menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Hari ini Kokam membuat MOU untuk mendukung program ketahanan pangan yang saat ini memang sedang dicanangkan oleh Polri sebagai bagian dari upaya kita untuk mendukung hal tersebut dengan menanam lahan jagung 1 juta hektar. Dari Yogyakarta, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerima penghargaan sebagai pemimpin visioner dalam program kerja. Penghargaan ini diberikan pada ajang Pimret Award 2025 yang digelar dalam rangkaian HUT kedua Forum Pimret Multimedia Indonesia di Serang, Banten. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meraih penghargaan bergengsi sebagai pemimpin visioner dalam program kerja pada ajang Pimret Award 2025. Penghargaan diserahkan dalam acara malam puncak HUT kedua Forum Pemret Multimedia Indonesia yang digelar di Ballroom Hotel Aston, Serang, Banten. Mewakili Panglima TNI, Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristo Meisianturi menerima langsung penghargaan tersebut. Di bawah Komando Jenderal Agus Subianto, TNI dianggap sukses melakukan transformasi struktural, modernisasi alutsista, dan pembinaan SDM yang berkualitas.
Tak hanya itu, program ketahanan pangan dan diplomasi pertahanan turut menjadi bukti nyata dedikasi TNI dalam mendukung pembangunan nasional. Forum Pemret menilai TNI sebagai institusi yang makin terbuka, adaptif, dan mampu memperkuat hubungan dengan rakyat. Momen ini juga menjadi bentuk apresiasi terhadap semua prajurit TNI yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi menjaga kedaulatan negara. Dari Serang, Banten, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang kelas 1 Jakarta Timur ketahuan mengendalikan jaringan prostitusi anak berkedok Open BO. Korban adalah pelajar di bawah umur yang dijual melalui grup Telegram. Ditres Cyber Polda Metro Jaya mengungkap modus perdagangan anak berkedok jasa Open BO dengan korban anak di bawah umur. Pelakunya berinisial AN, pria 40 tahun yang ternyata masih menjalani hukuman di dalam lapas Cipinang, Jakarta Timur. Polisi menyebut pelaku mengakses Telegram dan mengelola grup bernama Open BO Pelajar Jakarta dari balik penjara. Melalui grup itu, AN merekrut remaja perempuan untuk melayani pria hidung belang. Aksi AN terungkap saat polisi melakukan penyamaran di sebuah hotel di wilayah Keramat Bela, Jakarta Selatan. Dua remaja perempuan masing-masing berusia 16 tahun diamankan bersama bukti transaksi sebesar 3 juta rupiah. Di waktu yang sama, polisi langsung menggerebek kamar AN di Lapas Cipinang dan menyita 3 unit ponsel yang digunakan untuk mengakses grup prostitusi. Tentang kronologi pengungkapan kasus perdagangan anak secara online. Terhadap kasus ini kami telah mengamankan, mengungkap 1 orang pelaku perdagangan anak atas nama inisial AN. Mohon maaf untuk tidak bisa kami hadirkan karena yang bersangkutan merupakan narapidana yang masih ada menjalani hukuman di Lapas Cipinang. Jadi AN ini adalah narapidana yang juga telah menjalani hukuman dengan tindak pidana yang sama, yang sebelumnya juga melakukan perdagangan orang terhadap anak dan divonis 9 tahun, sudah melaksanakan hukuman selama 6 tahun. Tersangka AN dijerat 5 pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang ITE, KUHP baru, hingga Undang-Undang Perlindungan Anak dan TPPO. Polisi mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap perdagangan anak di ruang digital. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sekelompok remaja yang terlibat aktif dalam tawuran berujung penangkapan oleh unit reskrim Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mereka memanfaatkan media sosial Instagram untuk mengajak tawuran dan mengedarkan video yang diduga menghasut. Sebagian besar dari mereka masih berstatus pelajar. Usai viral di media sosial, sekelompok gangster berkeliaran ke dalam pemukiman warga dengan membawa senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu lalu. Para pelaku akhirnya ditangkap Polsek Pesanggerahan yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan warga. Penangkapan berlangsung di sebuah lapangan parkir pada Selasa malam. 5 orang langsung diamankan dan beberapa lainnya ditangkap di rumah masing-masing pelaku. Mereka terbukti membawa berbagai jenis senjata tajam termasuk golok, celurit, dan corbek serta stik golf yang digunakan untuk menyerang. Selain membawa sajam, kelompok ini 7 orang diantaranya berstatus pelajar, menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. Salah satu admin akun berstatus pelajar SMP berusia 13 tahun. Selatan. Modus operandinya melalui akun Instagram kelompok tawuran @diangkerok69jkt. Dengan akun bernama MNA, inisialnya, mengajak teman-temannya untuk tawuran. Kemudian setelah berkumpul di tempat tongkrongannya di Jalan MSID, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, kelompok tersebut muter-muter di sekitar wilayah Pesanggerahan, mencari musuh dengan membuat video. Sementara itu, Satuan Pelaksanaan Pendidikan Kecamatan Pesanggerahan akan menjatuhkan sanksi berupa pencabutan kartu Jakarta Pintar bagi para pelaku yang masih berstatus pelajar. 9 ya, yang 2 itu dewasa, maka akan kami tangani yang anak-anak yang bersekolah, ya, artinya anak-anak yang terlibat dalam tawuran itu dengan sanksi yang sesuai dengan Pergub nomor 110 tahun 2021, yaitu pencabutan KJP. Dari 9 orang yang ditangkap, semuanya masih berstatus pelajar.
Penyidik juga mengamankan barang bukti berupa 3 senjata tajam dan 1 stick golf. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis termasuk Undang-Undang Darurat tentang Sajam, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga mengimbau agar orang tua, guru, dan pihak sekolah lebih aktif melakukan pembinaan. Penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur juga perlu pengawasan ekstra. Kasus tawuran ini kini ditangani Unit Reskrim Polsek Pesanggerahan bersama penyidik Unit PPA dan Satlak Pendidikan Kecamatan Pesanggerahan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda KMP Barcelona 5A di perairan Talise, Minahasa Utara saat berlayar menuju Manado dari Kepulauan Talaut pada Minggu 20 Juli 2025. TNI bertindak cepat dengan mengerahkan 4 unit RIP atau perahu karet dari Bekangdam 13 Merdeka dan juga prajurit Satdik 4 Kodik Latal yang sedang berlatih di sekitar wilayah. Kebakaran melanda kapal motor penumpang Barcelona 5A saat sedang berlayar dari pelabuhan Melonguane menuju Manado Minggu siang. Api mulai berkobar sekitar pukul 13.50 WITA saat kapal berada di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara. Insiden ini memicu kepanikan para penumpang. Sebagian dari mereka nekat meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri. Beruntung, sejumlah kapal nelayan di sekitar lokasi segera memberikan pertolongan. TNI juga turut bertindak cepat dengan mengerahkan 4 unit RIP atau perahu karet dari Bekangdam 13 Merdeka dan prajurit Satdik 4 Kodik Latal yang sedang berlatih di sekitar wilayah. 2 unsur kapal perang milik TNI AL, KRI Pari 849, dan KAL Tedung Selar juga dilibatkan untuk memperkuat proses pencarian dan evakuasi. Dari Sulawesi Utara, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup News Wrap edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.